beberapa rukun-rukunnya puasa. Kewajiban puasa atau rukunnya puasa di sini disebutkan oleh ulama ada 3 perkara. Yang pertama adalah niat. Niat setiap malam bagi setiap hari. Jadi setiap malamnya hari untuk melaksanakan puasa, setiap malamnya kita wajib untuk niat. Likulli yaumin fil fardhi. Dalam setiap hari waktu malamnya kita wajib berniat, kita wajib niat di dalam setiap puasa fardhu. Yang kedua, tarku muftir. Kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Dalam keadaan dzakiran mukhtaran wa jahilin ma'zurin, dalam keadaan ingat terhadap puasa, mukhtaron, bukan dalam keadaan paksaan, wa jahilin, tidak bodoh, tidak jahil, ma'zurin, yang beruzur. Jadi yang pertama, kita wajib niat setiap malam di bulan Ramadan. Mulai dari awal puasa tanggal 1 di bulan Ramadan, setiap malamnya kita wajib untuk berniat setiap malam. Jadi misalnya ada orang puasa lupa tidak niat, maka hukum puasanya tidak sah. Jadi ada orang puasa tidak niat, hukum puasanya tidak sah. Niat itu kata ulama mahalluha fil qalbi. Perlu kita ketahui biar kita tidak salah faham, karena di kalangan kita orang awam kadang tidak faham tentang niat. Karena yang sering terjadi di masjid, di surau, di musalla, kadang niat secara bersamaan dan diucapkan secara lisan. Nah, bagi orang yang tidak faham tentang niat, kadang hatinya tidak niat, padahal niat itu ada dalam hati. Wa mahalluha fil qalbi. Jadi bagaimana kalau ada orang niat tidak, hatinya tidak berniat, maka hukum puasanya tidak sah, sekalipun niatnya melalui lisan. Karena lisan, maka kata ulama, wala takfi an-niyyatu bil lisan dunal qalbi. Niat tidak cukup dengan menggunakan lisan tanpa menggunakan hati. Jadi istilah bahasa Maduranya kretek ke ateh, bulin ateh. Niat nikah bulin ateh. Timun beda orang aniat, misalnya banyak beda orang aniat kak dintok kala belesan, seperti yang terjadi di surau, di masjid. Setelah sholat tarawih, setelah sholat witir, biasanya ada niat secara serentak. Nawaitu sawma wadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Pas bersama-sama niat kaula apa salakku neng bulan Ramadan fardu karena Allah Ta'ala. Misalnya kun cukup ngalak cukup nikah, tapi ateh tak akertek, maka hukum puasanya tidak sah, niatnya tidak cukup. Kenapa kok seperti itu? Karena niat itu adalah kelakuan hati. Niat itu adalah suara hati. Oleh karena itu maka harus berhati-hati. Maka harus berhati-hati. Dan mengucapkan niat itu tidak harus, tidak disyaratkan. Namun itu sunnah. Kata ulama, la yashtarutu talaffuz biha qat'an lakinnahu yundabu liyu'awinal lisan al-qalbah. Mengucapkan kalimat niat itu tidak harus, akan tetapi disunnahkan agar supaya bisa membantu terhadap geraknya hati.
Jadi biar hati itu ikut bersuara juga. Jadi maka hati-hati. Karena amal kita tergantung daripada niat. Yang pertama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innamal a'malu binniyat. Angin pastena kelakuan gula ben sampian sateja sesah kelaban niat. Jadi amal perbuatan kita itu tergantung daripada niat. Kalau niatnya tidak benar, maka amal perbuatan kita tidak sah, tidak diterima oleh syariat Islam, oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang bagaimana? Ini ada solusi. Kata ulama diterangkan, falau nawa lailata awwali Ramadan sauma jami'ihi lam yakfi li ghairil yaumil awwal lakin yambawi lahu dhalik liyahsula lahu saumul yaum alladzi nasiyan niyat fihi inda Malik. Nah, sekarang biasanya ada di sebagian surau, di sebagian masjid, imam kiai yang jadi imam biasanya memberikan instruksi agar supaya niatnya itu niat puasa selama bulan Ramadan. Apakah boleh niat seperti itu? Boleh. Niat seperti itu boleh, dengan catatan nanti tanggal kedua harus niat lagi. Karena kita pendapat Imam Syafi'i yang dipakai, menurut Imam Syafi'i wajib tiap malam. Kita niat wajib tiap malam. Tanggal 1 niat, tanggal 2 niat, tanggal 3 niat, dan seterusnya. Kenapa alasannya Imam Syafi'i kok mewajibkan kita itu harus niat tiap malam? Karena puasa kita itu berpisah. Puasa kita itu pisah. Tanggal 1 pisah dengan tanggal 2. Tanggal 2 pisah dengan tanggal 3. Makanya menurut Imam Syafi'i diwajibkan niat itu tiap malam 1 hari 1 niat. 1 hari 1 niat. Maka kita sebagai penganut daripada Imam Syafi'i, maka wajib hukumnya kita niat tiap malam. Jadi tidak cukup niat hanya 1 malam pertama awal bulan Ramadan misalnya. Nah, kalau misalnya ada hal seperti itu, ini solusi apakah boleh? Boleh. Tapi cuman malam pertama juga, cuman malam pertama. Jadi kita boleh niat oleh aniat ngalak neng awal bulan Ramadan kalau berniat apa sah selama bulan Ramadan. Tapi harus taklid terhadap Imam Malik. Kalau tidak ada kata-kata taklid, maka kata ulama diterangkan, wa illa ya, wa wadhaha anna mahallahu in qallada wa illa kana mutalabbisan bi ibadatin fasidatin fi i'tiqadihi wa huwa haram. Kalau tidak ada kata-kata taklid ketika niat tersebut, maka berarti kita mutalabbis bi ibadatil fasid. Berarti kita melaksanakan puasa mutalabbisan bi ibadati fasidin. Apa ngangkuyan kelaban ibadah serosak. Melaksanakan puasa dengan ibadah yang rusak. Maka caranya bagaimana? Ini penting niat. Untuk berhati-hati, yang bawi kata ulama, boleh kita memakai pendapat tersebut. Cuman tanggal kedua, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya harus niat seperti biasa. Niat kaulah apa salahku. Niat saya melaksanakan puasa besok misalnya, puasa Ramadan. Jadi niatnya bagaimana? Ini perlu diperhatikan. Dan catat, nawaitu sauma jami'i syahri Ramadan taklidan li imami Malik fardhan lillahi ta'ala. Jadi menurut Imam Malik diperbolehkan kita niat hanya pertama kali bulan Ramadan, malam pertama. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i boleh kita niat puasa Ramadan
di siang hari sebelum zuhur menurut Imam Hanafi. Tapi menurut Imam Syafi'i kita diwajibkan untuk niat setiap malam mulai dari terbenamnya matahari waktu maghrib sampai waktu imsak. Jadi masa tenggang kita lama waktu niat. Jangan sampai kita salah paham. Kadang ada orang niat salah paham, dikirain niat harus selesai tarawih. Bukan, tidak harus. Makanya kadang sering terjadi oleh orang-orang dulu tuh, banyak orang tidak niat gara-gara tidak tarawih. Ketika ditanyakan kenapa kok tidak puasa, saya tidak niat. Kenapa tidak niat? Tidak tarawih. Berarti mempunyai anggapan bahwasannya niat itu harus selesai tarawih. Salah. Niat itu masanya mulai dari terbenamnya matahari di waktu maghrib sampai waktu imsak. Itu niat. Ini perlu dicatat. Jadi untuk berhati-hati kita boleh naklid terhadap pendapatnya Imam Malik. Boleh kita memakai pendapatnya Imam Malik nanti pada tanggal 1 bulan Ramadan kita niatnya puasa selama sebulan. Tapi di akhirnya harus ada kata-kata taklid. Harus diperjelas bahwasanya naklid terhadap pendapatnya Imam Malik. Kalau misalnya niatnya seperti itu di malam tanggal 1 bulan Ramadan, maka seandainya, ini seandainya ya, bukan disengaja, seandainya kita pada tanggal 3, tanggal 2 misalnya, atau tanggal 4 lupa tidak niat, maka menurut Imam Malik hukumnya puasanya sah. Karena kita sudah taklid terhadap Imam Malik, berarti puasa kita sah. Itu. Namun menurut guru saya alangkah baiknya lebih baik kita puasa lagi karena kita pendapat Imam Syafi'i. Cuman menurut Imam Malik puasa kita sudah sah. Sudah sah. Ya. Hadirin mustami'in mustami'at yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan, sekedar penjelasan tentang niat. Jadi niat itu di waktu malam. Kenapa kok harus di waktu malam? Karena berdasarkan hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Man lam yabit as-siyam qabla al-fajri fala siyama lahu. Rawahu Tirmidzi. Barang siapa puasa tidak menginapkan niatnya. Niatnya tidak diinapkan, bukan waktu malam, bukan sebelum terbitnya fajar kidib, bukan sebelum terbitnya fajar, bukan sebelum imsak, maka puasa orang tersebut hukumnya tidak sah. Tidak sah. Ayman lam yabit niyatus siyam qabla al-fajri fala siyama lahu sahih. Maka ini kalau puasa fardhu. Kalau puasa fardhu, puasa Ramadan, qadha, nazar dan semacamnya yang berupa puasa wajib, maka niatnya harus diinapkan. Kalau misalnya puasa sunat, ini puasa sunat. Bagaimana hukumnya kalau kita puasa sunat? Sedangkan kita belum niat. Belum niat. Imsak belum niat, subuh belum niat. Tapi kita mau puasa sunat. Bagaimana? Apakah boleh niat di waktu pagi hari atau siang hari? Boleh. Yang penting yang sebelum niat itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Contohnya sebelum makan, belum minum. Kalau misalnya sebelum niat itu sudah makan, sudah minum, misalnya jima, sudah kafir, sudah haid, sudah nifas dan semacamnya, maka tidak sah juga untuk niat sekalipun itu puasa sunat. Wa tarku muftirin. Yang kedua yaitu meninggalkan hal yang membatalkan terhadap puasa. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Karena dalam puasa ini kita harus menghadirkan hakikatus siyam.
Kata ulama, wa mahalluha fil qalb wa mahalluha al qalb wa la budda ay yastahdira haqiqatus shaum allati hiya al imsak anil muftir jami'an nahar ma'a ma yajibu fihi min kaunihi an ramadan masalan. Jadi kita itu selama puasa kita harus menghadirkan hakikatnya puasa. Apa itu hakikatnya puasa? Al imsak anil muftir, yaitu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Apa di antaranya? Yaitu masuknya benda terhadap ke dalam. Masuknya benda ke dalam. Maka hati-hati. Di bulan puasa jangan masukkan benda ke dalam telinga ya, sampai masuk ke dalam maka hukumnya batal. Apalagi masukkan air ya. Masukkan air minum. Pagi-pagi udah minum, batal puasanya. Apalagi makan, batal puasanya. Maka hati-hati, kata ulama diterangkan di sini ya. Furu'un wa yanbaghi al-ihtiraz halatal istinja. Ini perlu diperhatikan. Wa yanbaghi al-ihtiraz halatal istinja li'annahu mata adkhala tarf asabihi. Ya. Mata adkhala tarf asabihi duburahu afdara walau adna syai' min ra'sil anamilah. Jadi kata ulama ini perlu diperhatikan, harus dijaga. Ketika kita istinja bercebok ya, bercebok. Istilah bahasa Madura akela. Ketika kita bercebok atau akela, maka hati-hati. Bercebok dengan tangan kita, berhati-hati. Jangan sampai tangan kita masuk ke dalam dubur. Jangan sampai masuk. Sekalipun hanya ujung jemari. Ujung telunjuk, ujung jemari dan semacamnya. Masuk ke dalam dubur maka bisa membatalkan terhadap puasa. Begitu juga membatalkan puasa perempuan misalnya. Ini maaf. Ini agak jorok tapi ini hukum. Perempuan istinja, setelah kencing istinja, mohon maaf, tangannya telunjuknya masuk ke dalam farjinya, maka hukum puasanya batal. Makanya hati-hati. Atau memasukkan kayu ke dalam telinga, bisa hukumnya batal, masuk ke dalam, hukumnya batal. Maka hati-hati. Ya. Ini penting untuk diperhatikan tentang hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Kita harus menjaga hal-hal yang membatalkan terhadap puasa. Dalam keadaan ingat, dalam keadaan mukhtaron, bukan dipaksa. Nah, misalnya ini ada qaid di sini dzakiran mukhtaron ghairu jahil ma'dzur. Misalnya ada orang puasa, makan, tapi orang tersebut tidak ingat, lupa bahwasanya dirinya dalam keadaan puasa, maka bagaimana hukum puasanya? Hukum puasanya tetap sah. Bahkan saya pernah membaca sebuah hadis sabda baginda Nabi Muhammad SAW, man nasiyah, barang siapa lupa makan dan minum atau minum wa huwa shaim, sedangkan orang tersebut dalam keadaan puasa, maka apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? At'amahullahu wa saqahu, berarti orang tersebut setelah diberikan makan oleh Allah dan diberikan minum oleh Allah. Maka beruntung orang yang lupa makan. Tapi jangan makan masuk tenggorokan baru ingat. Ini bisa bahaya. Minum tak minum, ujung-ujungnya nambah apa? Pelka ya. Jadi iftir termasuk hal yang membatalkan terhadap puasa. Atau misalnya ada orang dipaksa untuk makan. Ini kalau tidak dimakan nanti dibunuh. Terpaksalah makan karena takut. Kalau tidak makan nanti dibunuh. Bagaimana hukum puasanya? Tidak batal. Karena bukan mukhtaron. Makanya bukan mukhtaron. Wairu jahil, ya. Tidak bodoh. Nah, sekarang ada orang bodoh, tidak tahu, tapi bodoh yang tidak makdur, ya. Kalau sekarang ini kan bodohnya tidak makdur. Tidak tahu terhadap hukum haramnya makan di siang bulan Ramadan, itu bukan makdur kalau yang sekarang terjadi.
Kenapa kok tidak makdur? Sekarang sudah banyak ustadz, sekarang sudah banyak kiai, sekarang sudah banyak orang alim. Tanyalah sama beliau. Yang makdur ini kalau jauh dari orang alim, jauh dari pedalaman, atau baru masuk Islam mu'alaf, baru kemarin masuk Islam puasa, waktu siang haus ambil minum air minuman kemudian minum, bagaimana hukumnya? Dia itu baru masuk Islam, memang betul-betul tidak tahu kalau minum itu membatalkan puasa, maka bagaimana hukum puasanya? Tidak apa-apa, karena itu termasuk jahil ma'zur. Kalau orang tersebut sudah Islam, keturunan dah, dekat dari kiai, dekat dari ustadz, dekat dari pesantren, namun tidak mau tahu, maka apa yang terjadi? Kalau minum di siang bulan Ramadan, maka hukum puasanya batal. Nah, para hadirin mustami'in, mustami'at, para pemirsa dimanapun anda berada, begitulah kewajiban puasa di bulan Ramadan yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Perlu kita ingat, niat itu penting ya. Niat itu penting. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Kelakuan kita kalau ingin sah dan diterima oleh Allah apabila kita disertai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawah. Setiap sesuatu itu tergantung daripada yang apa kita niatkan. Apa niat kita, maka itu yang akan Allah berikan terhadap kita. Dan juga kata ulama diterangkan, wa innama tuhsabut takalif asy-syar'iyyah al-badaniyah aqwaluha wa af'aluha as-sadiratu minal mu'minin idza kanat biniyah. Semua perbuatan amal kita, baik itu yang ditaklif oleh Allah, yang diperintah oleh Allah secara syar'i, aqwal wa af'al as-sadirah yang datang dari orang mukmin, amal perbuatan kita itu semua idza kanat biniyah, yang dihitung oleh Allah tatkala kita niat, yang dianggap oleh Allah, yang dinilai oleh Allah tatkala disertai dengan niat. Maka kata ulama, wa innama likulli imri'in jazaa'u ma nawahu in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Maka setiap sesuatu itu balasannya tergantung daripada yang apa yang ada, yang dengan apa yang kita niatkan. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarran. Tatkala niat kita baik, maka Allah akan membalas dengan kebaikan. Tatkala niat kita buruk jelek, maka Allah akan membalas dengan kejelekan. Mudah-mudahan apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang barakah dan manfaat, khususnya kepada al-hakir, al-fakir. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.